Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu lagi dalam perkuliahan Bantuan Hukum Ekonomi Syariah. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan mendiskusikan tema tentang pengertian dan dasar hukum bantuan ekonomi syariah. Diharapkan setelah teman-teman mahasiswa dapat aktif mendengarkan dan mengerjakan tugas-tugas bagaimana nanti yang diarahkan. Oke, langsung saja kita mulai ke perkuliahan. Sebelum kita awali, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya pengertian dan dasar hukum bantuan hukum ekonomi syariah. Pengertian bantuan hukum ekonomi syariah ada 3 definisi ya, menurut Adnan Buyung Nasution, ya, kemudian menurut Todung Mulya Lubis, dan bantuan hukum dalam artian legal service. Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau masyarakat yang tidak mampu. Ya, jadi menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum itu dikaitkan dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Kemudian menurut Todung Mulya Lubis ya ada 2 pengertian ya, legal aid dan legal assistant. Legal assistant apa itu? Yaitu pelayanan hukum atas jasa hukum yang dilakukan oleh masyarakat, advokat kepada masyarakat yang mampu maupun tidak mampu, dalam artian tidak mampu secara pengetahuan, karena tidak semua masyarakat itu paham akan hukum. Jadi memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kategori yang punya penghasilan, maka itu disebut sebagai bantuan hukum. Kemudian ada definisi legal service, yaitu bantuan hukum berhubungan dengan konsultasi hukum dan penyuluhan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat, baik itu mampu maupun tidak mampu. Ini lebih luas lagi, jadi bisa dianalogikan legal aid itu bagi masyarakat yang tidak mampu, ya, dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau KIS. Kemudian legal assistant ya, itu jadi pemberi bantuan hukum ya. Nah, itu bisa memberi bantuan hukum pada masyarakat yang mampu atau tidak mampu. Kemudian bisa diartikan juga lebih luas lagi dalam artian legal service, yaitu bisa advokasi kebijakan dan lain-lain. Gitu. Jadi seorang pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum siapa di sini? Pemberi bantuan hukum adalah advokat dan para legal. Ada 2 itu. Gitu. Oke, selanjutnya pengertian bantuan hukum menurut para ahli ya. Ada menurut Surjono Sukanto, K. Smith, dan D.J. Kinan, Ernie Widianti, Mauro Capelletti, Barry Metzger. Menurut Surjono Sukanto menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat 2 model sistem bantuan hukum, yaitu model yuridis individual dan model kesejahteraan. Kemudian menurut K. Smith dan D.J. Kinan, hukum yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya sehingga ia tidak dapat membayar biaya kepada pengacara. Jadi menurut K. Smith dan D.J. Kinan ya, bantuan hukum diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi karena tidak mampu menyewa pengacara. Kemudian Ernie Widianti, bantuan hukum pada hakikatnya segala upaya pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat agar mereka memperoleh dan menikmati semua haknya yang diberikan oleh hukum dalam proses peradilan pidana. Kalau ini lebih kepada proses peradilan umum ya, gitu. Jadi pelayanan kepada masyarakat ya. Selanjutnya menurut Mauro Capelletti, bantuan hukum oleh si miskin umumnya diartikan sebagai pemberian jasa-jasa hukum kepada orang-orang yang tidak mampu untuk menggunakan jasa-jasa advokat atau profesional lawyer. Ya, jadi diartikan hubungannya dengan pemberian bantuan hukum oleh advokat kepada masyarakat yang miskin atau tidak mampu secara gratis ya. Kemudian Barry Metzger ya, terdiri dari 2 bagian, yaitu bahwa bantuan hukum yang efektif adalah merupakan syarat yang esensial untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik. Dan yang kedua,
bahwa bantuan hukum merupakan tuntutan dari rasa kemanusiaan ya. Tuh. Kemudian menurut peraturan perundang-undangan, jadi ada beberapa dasar ya yang mengatur ya, dasar yang mengatur bantuan hukum ya. Ada di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Kemudian ada juga Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada masyarakat secara cuma-cuma. Oke, sekarang kita lihat di peraturan perundang-undangan yang tentang advokat. Yaitu bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Jadi seorang advokat itu mempunyai tanggung jawab moral ya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu ya. Jadi tidak mesti melulu harus melayani masyarakat yang mampu. Jadi advokat itu punya tanggung jawab moral ya untuk menangani masyarakat yang tidak mampu juga, yang minta pendampingan atau advice kepadanya. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 ya, dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 ya tentang bantuan hukum dijelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Jadi bantuan hukum itu adalah jasa hukum. Ya, jasa hukum itu bisa dalam litigasi maupun non litigasi. Litigasi itu artinya di dalam proses peradilan, baik itu perkara perdata, pidana maupun tata usaha negara. Maupun non litigasi ya, bisa dalam bentuk mediasi, konsultasi, negosiasi, investigasi, ya, penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat dan lain-lain, ya. Intinya perbedaannya kalau litigasi itu proses persidangan di dalam pengadilan. Kalau non litigasi proses pendampingan di luar pengadilan. Jadi dua bedanya itu. Nah, dua ini bisa diberikan ya baik oleh advokat maupun para legal. Advokat bisa masuk ke sini ya, bisa memberikan bantuan hukum secara litigasi maupun non litigasi, sementara para legal hanya masuk pada ranah non litigasi saja. Oke, itu dasar hukum ya yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum ya, pemberi bantuan hukum ya. Siapa yang memberi bantuan hukum? Ya, tadi sudah dijelaskan ya, pemberi bantuan hukum adalah advokat dan para legal ya, ada advokat dan para legal. Kemudian secara cuma-cuma ya atau gratis ya. Jadi syarat pemberi bantuan hukum ya. Nah, ini harus secara cuma-cuma. Kenapa cuma-cuma? Karena yang kita tolong ya, yang diberikan bantuan hukum itu adalah masyarakat yang tidak mampu. Jadi pemberian bantuan hukum secara gratis ya. Kemudian kepada penerima bantuan hukum, syaratnya penerima bantuan hukum itu adalah masyarakat yang tidak mampu atau miskin ya. Itu beberapa syarat ya hukum. Kemudian menurut Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 ya tentang petunjuk pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma, pada intinya adalah seorang lawyer ya itu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat ya yang tidak mampu secara cuma-cuma ya, bisa dalam mulai ya dari pemberian konsultasi ya, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela ya kepentingan klien baik di dalam peradilan maupun di luar pengadilan ya. Jadi advokat menurut amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat ya diberikan kewenangan seluas-luasnya ya untuk membela kepentingan klien ya, khususnya dalam pengertian ini adalah klien masyarakat yang tidak mampu. Oke, kita baca dasar hukum bantuan hukum yang ada di Indonesia. Ada beberapa peraturan ya, salah satu ya diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ya. Ini apabila dalam perkara-perkara pidana. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. Ya, jadi ada syarat dan tata cara ya pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan penyaluran dana bantuan hukum kepada masyarakat miskin ya diatur.
Kemudian diatur juga dalam Permen Kumham nomor 3 tahun 2013 tentang tata cara verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan, dan Permen Kumham nomor 1 tahun 2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Nah, jadi perlu kita garis bawahi ya, yang menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum ya, yang menyelenggarakan bantuan hukum itu adalah pemerintah ya atau negara. Kemudian pelaksananya adalah lembaga bantuan hukum ya. Nah, lembaga bantuan hukum ini agar bisa punya koneksitas ya atau kerjasama dengan negara atau pemerintah ya, maka harus akreditasi terlebih dahulu ya. Nah, akreditasi terlebih dahulu. Nanti yang mengakreditasikan adalah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, apabila sudah akreditasi, nanti LBH tersebut berhak yang memperoleh dana anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin dari Kementerian Hukum. Gitu. Nah, kemudian di dalam LBH itu ada advokat, ada paralegal ya, kemudian ada mahasiswa yang gabung menjadi paralegal atau dosen yang gabung menjadi paralegal ya. Kalau paralegal tekannya bisa mendampingi klien ya di luar pengadilan. Sementara kalau advokat itu hanya mendampingi ya, bisa mendampingi di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Itu ya. Selanjutnya ada juga Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ya. Terus secara spesifik dalam pasal 56 dan 57. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ya, pasal 68B dan 68C. Ada juga Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 60B dan 60C1 CI ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 pasal 144C dan 144D. Kemudian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2009 tentang pedoman layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Ya, jadi kalau di pengadilan itu ada skemanya ya, dalam bentuk prodio ya, bantuan subsidi biaya perkara. Jadi masyarakat tidak mampu kalau ada perkara di pengadilan nggak usah bayar, gratis ya lewat jalur prodio. Kemudian ada juga layanan konsultasi gratis ya, pembuatan drafting gratis, pendampingan kalau di pengadilan negeri secara gratis ya itu lewat Posbakum ya. Dan juga apabila masyarakat rumahnya jauh akses untuk ke pengadilannya ya, maka pengadilan memberikan bantuan hukum dalam bentuk sidang keliling. Jadi ada beberapa mekanisme. Jadi hampir beberapa lembaga instansi pemerintah itu punya program bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Nah, ini kita lebih spesifik kepada ekonomi syariah ya, karena kita concernnya kepada bantuan hukum ekonomi syariah. Ya, jadi ekonomi syariah ya adalah ilmu pengetahuan ya sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ya, jadi ekonomi yang punya nilai-nilai Islam. Kemudian apa korelasinya ya antara ekonomi syariah dengan bantuan hukum ya. Nah, bantuan hukum ekonomi syariah adalah bentuk bantuan yang bersangkutan dengan sistem ekonomi yang di dalamnya menggunakan aturan-aturan Islam, dan hal ini diberikan kepada seorang yang tidak dapat membayar biaya kepada seorang pengacara ya, gitu.